Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang budiman. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Ismail Daud, channel inspirasi dan sedikit informasi. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengunjungi rumah atau museum Cut Nyadin yang berada di Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Museum ini terletak persis di samping jalan Banda Aceh Melabuh, sekitar 10 km dari Kota Madia, Banda Aceh. Teman-teman, rumah ini adalah rumah replika yang merefleksikan kehidupan Cut Nyadin dan perjuangannya bersama rekan-rekannya melawan penjajahan Belanda. Teman-teman, sekarang kita akan menaiki rumah ini. Rumah ini terbuat dari kayu dan beratap rumbia, ya, tipe khas dari rumah masyarakat Aceh pada umumnya. Dari bagian luar tadi terlihat dominasi warna hitam, teman-teman. Jadi pertama sekali rumah ini dibangun oleh Belanda, namun dibakar kembali oleh Belanda ketika mengetahui Teku Umar berkhianat kepada Belanda. Di tempat inilah teman-teman sekalian, Cut Nyadin dan rekan perjuangan mengatur siasat bagaimana melawan kolonial Belanda. Ini kita sudah berada di serambi depan atau apa kita sebut dalam bahasa Aceh Seramongke, dan di dinding kiri kanan serambi depan ini terdapat gambar-gambar yang menggambarkan perjuangan Cut Nyadin dan perjuangan para pejuang Aceh lainnya dalam membebaskan bangsanya dari penjajahan Belanda. Teman-teman, suasana di serambi depan ini sangat dingin, sangat adem. Yang pertama karena konstruksi rumah ini terbuat dari kayu dan beratap rumbia, teman-teman. Rumah ini adalah rumah panggung atau rumah dengan pilar-pilar kayu, sekitar 26 pilar kayu kalau saya tidak salah, teman-teman. Nah, di sini semua merefleksikan perjuangan dalam melawan Belanda. Ini salah satu gambar Teku Umar dengan rekan-rekannya. Ini adalah rumah, ini sebenarnya rumah asli dari rumah replika rumah Cut Nyadin ini, namun dibakar oleh Belanda, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah gambar lukisan Cut Nyadin, namun pada dasarnya Cut Nyadin beliau seorang muslimah yang selalu menutup auratnya, dan bagi orang atau wanita Aceh pada masa lalu, apalagi beliau seorang bangsawan, tentu saja itu sangat menjaga auratnya dengan menutup aurat atau kepalanya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu gambar. Inilah gambar asli Cut Nyadin ketika ditangkap oleh Belanda kemudian dibuang ke Sumedang. Ini adalah kuburan beliau yang berada di Sumedang, Jawa Barat, teman-teman. Jadi di dinding serambi depan ini atau Seramongke ini, itu semua menggambarkan bagaimana perjalanan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam membebaskan diri dari cengkraman penjajahan Belanda, teman-teman. Saya ingin menginformasikan sedikit. Rumah replikasi ini pertama sekali dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan secara resmi oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu pada tahun 1987. Nah, ini teman-teman, kita berada di sebuah kamar. Kamar ini adalah kamar dayangnya Cut Nyadin atau kamar Cutnya, kamar dayang Cutnya. Ini adalah penjaga dan bisa dikatakan semacam protokoler bagi Cutnya. Karena sebagaimana kita ketahui, Cut Nyadin itu adalah seorang anak bangsawan
dan ini terlihat dari tirai-tirai yang dominasi warna kuning. Ini melambangkan kehidupan para bangsawan. Tapi sekali lagi, Cut Nyak adalah seorang yang benci dan tidak menyukai terhadap penjajahan Belanda. Beliau bersama suami pertamanya, Tengku Ibrahim Lamnga, kemudian lanjutkan oleh suami beliau yang kedua yaitu Umar, bersama dengan semua orang-orang Aceh lainnya untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Cut Nyak adalah Serikandi Indonesia asal tanah Rencong yang mengusir dan mempertahankan jejak tanah airnya dari kaum penjajah. Teman-teman, sudah terlihat ini adalah Seramo Likut, dalam bahasa Aceh disebut serambi belakang, dan di sini juga terdapat dari kiri dan kanan itu foto-foto yang menggambarkan perjalanan perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Dan di sini kita dengan jelas bisa melihat betapa rakyat Indonesia khususnya dari Aceh tidak mau dijajah oleh penjajahan Belanda. Inilah salah satu yang membuat kita semua wajib mengikuti langkah sepak terjang atau jejak-jejak dari para pejuang kita, para pahlawan kita. Cut Nyak adalah salah satu pahlawan nasional yang telah membuktikan betapa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keikhlasan, bahkan harus berpisah dengan tempat lahirnya. Seperti kita ketahui, Cut Nyak ditangkap oleh Belanda dan akhirnya diasingkan ke Sumedang, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, kita masih di serambi belakang. Sekali lagi, ini adalah rumah replikasi atau replika yang menggambarkan bagaimana Cut Nyak dan kawan-kawannya berjuang membebaskan tanah airnya dari kaum penjajahan Belanda. Dan ini teman-teman, kita bisa melihat ini salah satu ruang adalah ruang bertemunya Cut Nyak dengan pengikutnya untuk menentukan bagaimana strategi atau cara dalam melawan atau mematahkan perlawanan Belanda terhadap rakyat Aceh. Dan ini kita berada di dapur, dan ini terlihat benda-benda ataupun meja-meja teratur untuk menyediakan makan bagi Cut Nyak dan kawan-kawannya. Dan ini terlihat sekali juga di dapur ini terdapat senjata-senjata yang digunakan oleh Cut Nyak dan pengikut-pengikutnya dalam melawan penjajahan Belanda, seperti ada pedang atau pedang ya seperti ini, dan ini digunakan oleh para pejuang Aceh melawan Belanda. Ini juga pedang, kemudian di sampingnya ada tombak ya, ini juga digunakan oleh pejuang Aceh melawan penjajahan Belanda, teman-teman, dalam pertempuran jarak dekat. Dan ini juga jenis jonggrong ya, kalau disebut ini jonggrong atau sejenis pedang. Dan ini teman-teman, seperti saya katakan, adalah replika, tapi sumur ini adalah satu-satunya yang asli yang tersisa sejak zaman Cut Nyak dan kelihatan cincin emas ini agak sedikit tinggi, berbeda dengan sumur-sumur lainnya. Ini sebagai cara bagi Cut Nyak dan teman-temannya agar sumur ini tidak mudah diracuni oleh Belanda. Kemudian teman-teman, kita bergeser ke belakang sedikit tadi karena kita bagian depan. Ini terlihat dua kamar tidur. Ini adalah untuk pembantu dapur. Ini orang-orang yang masak makanan untuk Cut Nyak dan teman-temannya. Disinilah mereka tidur di malam hari atau istirahat di siang hari, teman-teman. Ini dapur
ruang untuk para pembantu dapur. Dan ini adalah kamar cutnya atau kamar cutnya Din. Ya, di sini kita lihat bagaimana dapur, maksud kami adalah ruangan tempat tidur cutnya atau cutnya Din. Dominasinya adalah tirai-tirai yang berwarna kuning, berkasap kuning. Ini adalah melambangkan beliau seorang anak bangsawan. Sekali lagi, tapi kebangsawanan beliau pergunakan untuk membebaskan negerinya dari penjajahan Belanda, teman-teman. Jadi di sini ada di sisi kiri kanan ada tirai dengan warna kuning, dan ini bisa kita lihat kasur tempat cutnya tidur di malam hari. Seperti kalian katakan, inilah sebuah replikasi yang menggambarkan perjuangan cutnya Din di masa lalu, teman-teman. Oke, ini adalah ruangan pejamuan untuk menerima tamu, para pejuang atau rakyat yang datang kepada Cut Nyak di saat terjadi suasana daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda, teman-teman. Dan ini rambat ya. Rambat ini kalau dalam rumah Aceh adalah penghubung antara serambi depan dengan serambi belakang, atau penghubung antara rumah ke dan rumah likut. Dan ini teman-teman, kita sudah keluar kembali kepada teras depan, dan mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.